Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dari bab 12 dan bab 13, yaitu pengukuran dan penskalaan, keandalan dan validitas. Lalu bab 13 adalah sampel atau sampling. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7, yang pertama adalah Ardiansyah Zuhri dengan NIM 63, ada Irfan Baihaqi dengan NIM 64, ada Dwi Antoro dengan NIM 65, ada Nur Cahyanti dengan NIM 66, dan saya sendiri Ulfatul Makfiroh dengan NIM 81. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis skala. Pengukuran berarti mengumpulkan data dalam bentuk angka-angka. Untuk dapat menetapkan angka ke atribut objek, kita membutuhkan sebuah skala. Skala adalah alat atau mekanisme di mana individu dibedakan tentang bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang menarik untuk penelitian. Kemudian, ada 4 jenis skala dasar. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah salah satu yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek untuk kategori atau kelompok tertentu. Misalnya berkenaan dengan variabel jenis kelamin, responden dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori. Kategori laki-laki dan kategori perempuan. Kedua kelompok ini dapat diberi kode nomor 1 dan 2. Kemudian, skala yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan kategori dalam beberapa cara yang berarti. Dengan variabel apapun yang kategorinya akan diurutkan menurut beberapa preferensi. Skala ordinal akan digunakan. Yang ketiga adalah interval skala. Interval atau setara skala interval, jarak yang sama secara numerik pada skala mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Yang keempat adalah rasio skala. Rasio mengatasi kelemahan titik asal arbiter dari skala interval karena memiliki titik nol mutlak atau berlawanan dengan sembarang yang merupakan titik pengukuran yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Baihaqi, NIM 264. Skala peringkat dan kegunaan. Skala peringkat digunakan untuk memilih preferensi antara dua atau di antara lebih banyak objek atau item. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek. Responden diminta untuk memilih di antara dua objek sekaligus. Pilihan paksa memungkinkan responden untuk membuat peringkat objek relatif satu sama lain. Di antara alternatif yang disediakan, skala komparatif memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi yang saat ini diteliti. Dimensi panskalaan internasional. Budaya yang berbeda bereaksi secara berbeda terhadap masalah panskalaan. Terlebih lagi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang-orang dari berbagai negara berbeda dalam kecenderungan mereka untuk menggunakan skala penilaian yang ekstrim. Misalnya 1 dan 5 atau 1 dan 7. Dan untuk merespon dengan cara yang diinginkan secara sosial. Temuan ini menggambarkan bahwa menganalisis dan menafsirkan data yang dikumpulkan. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu mengenai perbedaan skala reflektif dan formatif, yaitu butiran-butiran mengukur suatu konsep tidak harus selalu menyatu. Ini hanya berlaku untuk skala reflektif, tetapi tidak untuk skala formatif. Dalam skala reflektif, item semuanya diharapkan berkolerasi. Skala formatif digunakan ketika suatu konstruk dipandang sebagai kombinasi penjelas dan indikator-indikatornya. Bab 13 mengenai sampel.
yaitu sampling, sampel, populasi, unsur, unit sampling, dan subjek. Dalam mempelajari bagaimana data representatif dapat dikumpulkan, beberapa istilah harus kita pahami dulu. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik yang ingin meneliti atau menyelidiki. Sebuah elemen adalah anggota tunggal populasi. Sampel juga bagian dari populasi, atau yang disebut juga bagian dari populasi. Unit sampling adalah elemen atau berkumpulnya elemen dalam tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses sampling. Subjek adalah anggota tunggal dari sampel, sama seperti elemen, anggota tunggal dari populasi. Selanjutnya, istilah-istilah statistik dalam sampling. Unit sampel memberi peneliti tanggapan ketika peneliti memeriksa tanggapan yang mereka dapatkan untuk seluruh sampel mereka. Mereka memanfaatkan karakteristik. Ciri-ciri penduduk disebut dengan parameter. Ketika sifat-sifat populasi tidak terlalu terwakili atau kurang terwakili dalam sampel, kami memiliki sampel yang representatif. Selanjutnya, proses pengambilan sampel. Sampling adalah proses pemilihan elemen yang tepat dalam jumlah yang cukup dari populasi, sehingga studi sampel dan pemahaman tentang sifat-sifat memungkinkan peneliti untuk menggeneralisasi sifat-sifat tersebut ke elemen populasi. Langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel meliputi: yang pertama, mendefinisikan populasi; yang kedua, menentukan kerangka sampel; yang ketiga, menentukan desain sampling; yang keempat, menentukan ukuran sampel yang sesuai; yang kelima, pelaksanaan proses sampling. Selanjutnya, membandingkan dan membedakan desain sampling probabilitas spesifik. Dalam pengambilan sampel probabilitas, elemen-elemen dari populasi memiliki peluang yang diketahui dan bukan nol untuk dipilih sebagai subjek dalam sampel. Sampling probabilitas dapat bersifat tidak terbatas atau sampling acak sederhana, atau terbatas, atau sampling probabilitas kompleks. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Zuhri, Prasetyo NIM 1910411263. Kali ini saya akan melanjutkan tentang poin dari hasil kelompok kami, yaitu yang pertama, membandingkan dan membedakan desain sampling non-probabilitas spesifik. Dalam desain pengambilan sampel non-probabilitas, elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang melekat untuk dipilih sebagai subjek sampel. Ini berarti bahwa temuan dari studi sampel tidak dapat secara meyakinkan digeneralisasikan ke populasi. Ada dua jenis utama desain non-probability sampling, yaitu converse sampling dan purposive sampling. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan ukuran sampel dan menentukan ukuran sampel untuk setiap proyek penelitian yang diberikan, yang merupakan ide baik untuk memikirkan seberapa banyak presisi dan kepercayaan yang benar-benar dibutuhkan seseorang sebelum menentukan ukuran sampel untuk proyek penelitian. Ukuran sampel yang terlalu besar dapat menjadi masalah karena akan cenderung melakukan kesalahan tipe 2. Efisiensi dalam pengambilan sampel dicapai ketika untuk tingkat presisi tertentu, kesalahan standar, ukuran sampel dapat dikurangi, atau untuk ukuran sampel tertentu atau N, tingkat presisi dapat ditingkatkan. Yang ketiga yaitu sampling dalam penelitian kualitatif. Pengambilan sampel kualitatif dimulai dengan mendefinisikan secara tepat populasi target. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Pengambilan sampel secara purposif merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Adalah penting bahwa mata pelajaran dipilih sedemikian rupa sehingga 268 metode penelitian untuk bisnis mencerminkan keragaman populasi. Salah satu bentuk purposive sampling adalah pengambilan sampel
teoritis karena tidak mungkin untuk memprediksi kapan kejenuhan teoritis tercapai. Tidak mungkin untuk menentukan berapa banyak subjek yang perlu dijadikan sampel pada awal studi seseorang. Yang poin berikutnya, peran manajer dalam pengambilan sampel. Kesadaran akan desain pengambilan sampel dan keputusan ukuran sampel membantu manajer untuk memahami mengapa metode pengambilan sampel tertentu digunakan oleh peneliti. Dalam 2 bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana data yang dikumpulkan dari sampel responden dalam populasi dianalisis untuk menguji hipotesis menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Ini memfasilitasi pemahaman tentang implikasi biaya dan desain yang berbeda, dan trade-off antara presisi dan kepercayaan dalam kaitannya dengan biaya. Hal ini memungkinkan manajer untuk memahami resiko yang mereka ambil dan menerapkan perubahan berdasarkan hasil studi penelitian. Akhirnya, ini membantu manajer untuk menilai generalisasi dari temuan penelitian. Sekian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun bal qalami wa mayasturun fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.